Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Musika Fauzia dengan NIM 2210701147 dari Psikologi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Marriage and Family dari mata kuliah PRPM 2. Apa sih Marriage and Family itu? Marriage atau menikah merupakan suatu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Sedangkan family atau keluarga merupakan garda terdepan yang memberikan pendidikan, perlindungan, kenyamanan, dukungan, dan hal-hal positif lainnya terhadap perkembangan individu. Keluarga merupakan awal dari lahirnya sosok individu yang baik maupun tidak baik. Lalu, menurut John Gottman, ada 8 prinsip dalam menjaga kelanggengan pernikahan. Yang pertama, membuat peta cinta. Peta cinta tersebut memiliki 7 poin, diantaranya yang pertama, rekreasi, yaitu libur bersama. Yang kedua, intelektual, yaitu bertukar pikiran dan ide mengenai hal-hal yang positif, hal-hal yang serius. Yang ketiga, spiritual, yaitu ibadah bersama, seperti melakukan amalan sunnah bersama. Contohnya, melakukan sholat duha, tahajud, puasa Senin Kamis, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, estetika, yaitu menikmati suatu hasil karya seni bersama, seperti mengunjungi museum seni rupa. Yang kelima, kreativitas, yaitu membuat sesuatu yang kreatif bersama-sama, seperti membuat karya seni rupa, sastra, memasak, dan lain sebagainya. Yang keenam, kesehatan, yaitu diet atau olahraga bersama. Dan yang terakhir, krisis, yaitu hubungan akan lebih dekat atau lebih erat ketika hubungan tersebut mengalami sebuah krisis. Lalu yang kedua, ada memelihara kasih sayang dan kekaguman melalui saling memuji. Jadi contohnya itu ketika sudah berada di usia 30 tahun, sang ayah ataupun sang ibu memuji, masih cantik aja ya, masih ganteng aja ya, kayak waktu zaman remaja dulu, kayak gitu contohnya. Lalu yang ketiga, fokus pada pasangan, yakni saling menghargai dan menghormati pasangan meski terjadi perbedaan pendapat ataupun sudut pandang. Perbedaan pendapat atau sudut pandang itu merupakan hal yang sangat wajar yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri harus bisa saling menghargai dan menghormati selama hal tersebut masih dalam hal kebenaran dan tidak melenceng dari agama. Yang keempat, membiarkan pasangan mempengaruhi kita melalui kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita itu open minded terhadap pemikiran atau sudut pandang pasangan kita. Seperti poin sebelumnya, karena berbeda itu bukan berarti salah, dan terkadang dengan kita saling bertukar pikiran, saling menerima, itu akan lebih mudah menemukan solusinya. Lalu yang kelima, ada memecahkan konflik-konflik yang dapat dipecahkan, di mana penyelesaian konflik tidak berprinsip pada merubah pasangan, namun melakukan negosiasi dan akomodasi. Jadi kita itu tidak berhak untuk merubah seseorang 100%, karena setiap orang pasti memiliki sifat, kepribadian, dan karakteristiknya masing-masing. Dan selama hal itu masih dalam hal wajar, tidak apa-apa, tidak ada salahnya, karena kita tidak akan mungkin menyuruh orang lain untuk selalu memiliki pemikiran dan sudut pandang yang sama dengan kita. Lalu yang keenam, mengatasi jalan buntu yakni dengan berdialog dan bersikap sabar. Ini seperti poin-poin yang sebelumnya. Jadi ketika kita sedang mengalami masalah, kita tuh mendiskusikan, berkomunikasi, karena kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Jadi kita meluapkan dan membagi perasaan, pikiran kita untuk menemukan nih jalan tengahnya. Menurut aku kayak gini, menurut dia kayak gini, ternyata kayak gini toh. Nah, seperti itu. Dan bersikap sabar dalam menerima perbedaan dan ataupun dalam memberi pemahaman tentang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan kepada pasangan kita.
Lalu yang ketujuh ada menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa. Jadi kita itu meluangkan waktu untuk saling bercerita tentang hari ini. Sesibuk apapun itu, kita harus bisa menyempatkan waktu untuk hanya sekedar bercerita, barangkali 5 atau 10 menit. Karena dengan bercerita kita akan merasa lebih lega dan kita akan merasa diperhatikan. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir ada komitmen. Jadi komitmen ini nggak hanya untuk remaja-remaja yang masih pacaran ya, tetapi setelah menikah pun kita tetap butuh komitmen untuk menentukan atau mengingatkan nih, kita tujuannya apa sih untuk menikah, apa aja sih hal-hal yang mau kita capai, apa aja sih hal-hal yang perlu kita hindari. Jadi membuat kesepakatan untuk menyetujui apa saja yang apa saja yang akan dicapai dan apa saja yang harus dihindari. Setelah itu ada perbedaan kecenderungan pernikahan dan pengasuhan pada zaman now. Yang pertama, usia menikah dan melahirkan menjadi lebih lambat atau lebih tua. Jadi pada zaman dahulu menikah dan melahirkan itu sudah banyak terjadi pada anak-anak di usia remaja. Namun sekarang anak-anak usia remaja sudah tidak diperbolehkan dalam pemerintah untuk menikah dan melahirkan. Lalu yang kedua, mengutamakan kemapanan karir sebelum menikah atau memiliki anak. Jadi zaman sekarang itu banyak yang berfokus untuk mencapai kesejahteraan dalam finansial sebelum ia menikah dan atau memiliki anak. Lalu yang ketiga ada menunda memiliki anak setelah menikah. Menunda memiliki anak di sini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, seorang ayah atau ibu tersebut menjadi pekerja karir atau karena ingin mencapai kemapanan finansial seperti poin sebelumnya. Lalu yang keempat, menurunnya jumlah kelahiran anak dalam keluarga. Pada zaman dulu nih, kalau punya anak itu banyak banget ya, di atas 5, ada yang 7, 8, 9, bahkan 10. Namun sekarang pemerintah sudah menetapkan untuk memiliki anak cukup 2. Lalu selanjutnya, keuntungan memiliki anak di usia muda versus di masa tua. Apa aja sih nih keuntungannya? Oke, keuntungan di masa muda yang pertama yaitu memiliki energi yang lebih besar. Karena usia yang lebih muda, jadi energinya itu masih lebih banyak dan masih lebih aktif serta tidak mudah lelah. Lalu yang kedua, minim masalah medis ketika mengandung dan juga melahirkan. Jadi karena masih muda, belum ada resiko-resiko nih kalau kita mengandung atau kita melahirkan. Yang ketiga, memiliki cucu di usia yang muda. Jadi kita tuh udah punya cucu dan kita masih muda gitu, belum yang tua-tua banget sampai lansia baru punya cucu gitu, enggak. Lalu yang di masa tua nih, satu, memiliki waktu untuk mencapai tujuan karir yang hendak dicapai. Jadi kita itu punya waktu, nggak tertuntut atau nggak harus menanggung rumah tangga ketika sedang ingin mencapai kematangan finansial. Lalu yang kedua, lebih matang, berpengalaman dan kompeten dalam mengasuh anak. Karena usia lebih tua dan pengalaman juga pasti lebih banyak, hal tersebut menjadi sebuah faktor seseorang lebih berpengalaman serta kompeten ketika mengasuh anak. Lalu yang ketiga, memiliki karir dan pendapatan yang lebih stabil untuk membiayai pengasuhan anak. Karena tidak menikah di usia muda dan di usia muda ini digunakan untuk mencari uang, sehingga ketika dia sudah berumah tangga, dia memiliki ekonomi yang stabil dan cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta membiayai kebutuhan anaknya. Lalu ada mitos dan juga fakta dalam pengasuhan anak. Yang pertama, kelahiran seorang anak akan menyelamatkan pernikahan yang bermasalah. Hal tersebut merupakan mitos karena
keterampilan interpersonal dan keterlibatan emosional. Jadi dalam mengasuh anak ini tidak semudah hamil melahirkan punya anak terus senang, itu tidak semudah itu, karena di dalam proses-prosesnya itu banyak mengalami tantangan yang sangat membutuhkan kerjasama dan semangat dan saling menyemangati gitu. Jadi kalau sedang memiliki masalah dan memiliki anak, justru akan berakibat bahaya kepada si bayi yang dalam janin ataupun kepada mental ibu tersebut. Hal yang kedua, anak akan berpikir, merasa, dan bertindak seperti orang tua ketika di masa lalu. Ini merupakan mitos ya, karena pola asuh serta lingkungan antara orang tua dengan anak itu berbeda. Jadi otomatis pemikiran anak, perasaan anak juga akan berbeda dengan orang tuanya. Yang ketiga, memiliki anak berarti kesempatan kedua bagi orang tua untuk mencapai hal-hal yang belum diraih. Ini juga mitos ya, karena minat dan bakat antara anak dan orang tua itu tidak selalu sama. Kelebihan dan keterampilannya pun tidak selalu sama. Dan juga anak memiliki hak untuk memilih apa yang ia ingin capai. Kita sebagai orang tua hanya bisa membimbing dan memberi saran yang terbaik serta mendukung untuk mewujudkan keinginannya, karena kita tidak bisa nih memaksakan kehendak orang lain ya, yang ada nanti malah anaknya tertekan dan tidak bisa menjalankan cita-citanya dengan baik. Lalu yang terakhir, kemampuan mengasuh adalah sebuah insting dan tidak membutuhkan perhatian. Ini sangat-sangat tidak benar ya. Karena suami istri mungkin melakukan praktik pengasuhan yang berbeda karena berasal dari keluarga yang berbeda. Tidak selamanya seorang suami dan istri berasal dari culture yang sama. Jadi otomatis pemikiran dan juga kebiasaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga pasti berbeda. Bisa dari adatnya, atau dari turun-temurun, atau dari lingkungan yang dia sering lihat, dia sering temui. Itu tidak selamanya sama dan masih membutuhkan untuk saling bercerita serta berkomunikasi untuk kompak nih dalam mengasuh anak. Jangan sampai ada miskomunikasi dan perbedaan yang membuat anak itu menjadi bingung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan.